Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mukti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Ajur wuwu nirdaya tan asepe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Ampun Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muryono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jenny Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Sang Mempelai. Dalam seri ke-141 ini didukung oleh para pemain Elias sebagai Kitayu, Chris Urspon sebagai Sukmo, Norman sebagai Sukmo kecil, Ferry Fadli sebagai Kiwari, Herman sebagai Kiwulung, Naryo sebagai Kipradah, Anas Sambayon sebagai Nyai Sorop, Eli Ermawati sebagai Niniwari, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita.
Selamat menikmati. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Aji Sukmo semakin khusyuk dalam duduk bersila di sebuah lubang dalam gua teratak. Dalam mata batinnya, dia telah melihat kekuasaan Nyai Roro Kidul. Dia juga telah mendengarkan nasihat-nasihat Eyang Tayu dan pesan-pesan Ki Wulung ketika dia masih berjalan dalam alam nyata. Dan kini dia merasa aneh karena melihat kekuatan-kekuatan gaib makin menyelubungi dirinya. Suasana dalam gua teratak makin hening dan sunyi sekali. Hanya tetes-tetes air gua yang terdengar aneh mencekam dan menghentak-hentak gendang telinganya. Mengapa di dalam kegelapan kulihat sinar yang amat terang? Ya, sinar terang yang menyelimuti mata batinku. Di dalam gua ini tak ada penerangan. Lebih-lebih di dalam lubang persembunyian seperti ini. Tetapi mengapa kulihat sinar yang amat menyilaukan? Selama kau menjalani laku prihatin, maka kau akan mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang lain. Satu hal yang perlu kau ketahui, Angger, anakku Aji Sukmo. Dalam melangkah, hendaknya tetap melihat ke depan. Kau harus duduk bersila 33 hari lagi. Eyang, aku tetap akan duduk di sini sampai mendapatkan pusaka Nyai Selendang Joyokusumo. Ya, Sampur Jala Sutra harus berada di tanganku, Eyang. Eyang melihat hanya kaulah yang mampu mendapatkan pusaka itu, Nger. Untuk itu, apabila ada keberanian, ambillah Nyai Selendang Joyokusumo sebagai pasangan abadi Kiai Pedang Kangkam yang telah menyatu di dalam tubuhmu. Eyang Tayu, sampai kapanpun aku akan mencarinya. Benar, Eyang? Aji Sukmo, orang melangkah di dalam hidup ini tidak ubahnya seperti kau ketika memanjat pohon. Apa yang kau dapatkan ketika kau memanjat pohon yang tinggi, Aji Sukmo? Kek, kalau aku memanjat pohon, makin tinggi, anginnya makin kencang, Kek. Jadi aku harus erat-erat memegang batang pohon agar aku tidak jatuh. Benar, Nger. Semakin tinggi kita memanjat pohon, makin kencang pula anginnya. Dan kita harus pintar-pintar memegangi dahan-dahan atau batang pohon agar kita selamat dan tidak jatuh. Demikian pula saat kau menginginkan sesuatu yang lebih besar dalam menjalani kehidupan ini, maka kau akan mendapatkan banyak rintangan. Dan semua rintangan itu harus kau hadapi dengan kekuatan. Bukan hanya kekuatan tubuhmu, tetapi juga kekuatan batinmu, Nger. Iya, Kek. Saya akan memegang apa yang telah kau nasihatkan kepadaku. Waktu aku kecil, aku selalu mendapatkan yang aneh-aneh. Selalu ingin pergi. Suka memandang cakrawala lewat pohon yang tinggi. Sering juga hanya mendengarkan kata hatiku. Barangkali inilah buah pekerti yang aku jalani waktu aku kecil. Masih lama aku harus duduk di sini. 33 hari lagi. Di mulut goa itu ada dua orang yang mendekati tempat duduk Sukmo.
Tetapi mereka tidak melihat di dalam lubang persembunyian di mana Sukmo duduk bersila. Lelaki tua dan perempuan tua itu menajamkan matanya dan melihat setiap sudut gua untuk mencari sesuatu. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sudah kukatakan kepadamu, Ki. Di sini tidak ada seorang pun. Lihatlah. Aku benar-benar bingung, Nyai. Sudah lama sekali cucuku tidak pulang. Padahal menurut cerita, ia pasti ada di sini. Aku telah mencarinya ke Mataram, bertemu dengan ayahnya. Tetapi ayahnya tidak tahu. Bahkan ayahnya bilang tidak pernah berjumpa dengan Sukmo. Hah? Sukmo? Sukmo, cucumu? Oh, ya. Aku ingat bocah kecil itu. Cucuku bukanlah anak kecil lagi, Nyai. Dia pasti sudah besar. Dia pasti sudah dewasa. Bertahun-tahun meninggalkan ayah dan ibunya. Bertahun-tahun meninggalkan kampung halamannya menuju ke Mataram. Tetapi aneh, di Mataram ia tidak ada. Dia itu pernah meruntuhkan dinding mulut goa ini. Lihatlah reruntuhan batu itu. Itu adalah hasil pekerjaan cucumu, Ki Prada. Iya. Bahkan aku sudah tahu yang membersihkan tempat ini adalah Kakang Wulung. Kalian bertengkar dan aku melihat kalian dari kejauhan. Nah, sudah. Kau pulang saja, Ki. Sia-sia kau mencari bocah itu. Kalau dia ada di sini, aku akan memberitahukannya kepadamu. Menurut kakeknya, bocah itu sedang mencari pusaka Kiai Pedang Kangkam. Dia juga menginginkan Sampur Jala Sutra, Nyai. Dasar bocah gemblung. Dia tidak tahu bagaimana harus mendapatkan pusaka-pusaka sakti itu. Untuk mendapatkan Kiai Pedang Kangkam dan Nyai Sampur Jala Sutra. Tidaklah semudah yang kau ucapkan, Ki. Nah, itulah yang membuatku khawatir, Nyai. Aku menjadi cemas sekali. Kalau sampai ia tergila-gila dengan kedua pusaka itu dan tak dapat menemukannya, lalu apa yang dilakukannya? Ia bisa putus asa dan bunuh diri. Bocah senekat cucumu mana mungkin mau bunuh diri? Ia pernah mengajarku hingga babak belur. Ia pernah mentertawakanku hingga aku marah sekali kepadanya. Oh, tempatku diobrak-abrik. Gubukku pun diocar-acir seperti bocah gila. Kalau tidak ada Wulan, cucunya Kakang Kunuk, sudah jadi apa aku ini? Ya, cucumu memang sudah kurang ajar dan keterlaluan itu. Sudahlah, Nyai, sudah. Aku tidak mau bertengkar denganmu. Aku mau pulang. Aku akan menyampaikan hal ini pada bapak dan ibunya. Ki Pradah pun berjalan tergopoh-gopoh meninggalkan mulut gua teratak yang sunyi dan sepi. Dia segera menemui istri dan anaknya, di mana mereka telah merindukan anak sulung yang telah hilang. Ki Pradah nampak sedih sekali ketika sampai di depan rumahnya, karena Nini Warih dan istrinya telah menyongsongnya.
Aku tidak menemukan anakmu. Dia benar-benar tidak ada. Lalu bagaimana dengan bapaknya? Apakah ia menceritakan semua itu? Suamimu pun tidak tahu. Jadi kau jangan berpikiran negatif pada Wari. Suamimu tidak pernah bertemu Sukmo. Apa, kek? Percayalah padaku. Suamimu tidak pernah bertemu Sukmo sejak ia pergi dari kampung halamannya. Jadi Kakang Wari tidak bertemu dengan Sukmo. Kemana saja bocah itu? Itulah yang membuatku cemas. Menurut cerita kakeknya, ia tergila-gila pada 2 pusaka yang pernah membuatnya seperti sinting. 2 buah pusaka. Iya, Sukmo mencari Kiai Pedang Kangkam dan Nyai Sampur Jala Sutra. 2 buah pusaka itulah yang membuat anakmu gila. Sukmo. Mengapa kau seperti itu, anakku? Ia pernah berjanji pada kakeknya bahwa ia tidak akan pernah kembali sebelum membawa kedua pusaka itu. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan, kek? Kau tidak perlu melakukan apa-apa. Kau harus tetap di sini dan memelihara anakmu Prihatin. Taruhlah kalau kembali ke sini, berarti Sukmo masih tetap anakmu. Dan kalau dia tidak kembali, maka kau pun tidak perlu berharap. Hidup atau mati, semua ada di tangan Yang Maha Kuasa. Kita tidak mampu memaksakan apa-apa, Nini. Aku menjadi tidak tahu. Kakang Wari pulang tidak mau menjemputku. Apakah sebetulnya yang telah terjadi di dalam hidupku? Yang terjadi dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita mengikuti kehendak Yang Maha Kuasa, Nini. Tetap diam dan menjalankan kehidupan sehari-hari sebagai manusia. Tak perlu memikirkan yang aneh-aneh. Jangan ketularan anakmu. Aku jadi pusing. Aku seperti orang gila. Atau Kakang Wulung mempermainkan aku? Mempermainkan kakek? Kakang Wulung bercerita panjang lebar tentang kedua pusaka itu. Dan aku semakin yakin kalau Sukmo mencarinya. Tetapi setelah aku cari di tempat-tempat yang angker dan wingit, tak satu pun kudapatkan. Kira-kira di mana cucumu sekarang berada ya, kek? Mana aku tahu, Nini. Aku sudah bosan memikirkannya. Aku tak akan mencarinya lagi, Nini. Biarlah. Lalu, apakah Kakang Wari tidak tahu kalau aku ada di sini, kek? Ya tentu ia tahu, Nini. Ia selalu tahu apa yang kau lakukan. Ia selalu tahu, Nini. Dan Kakang Wari tidak akan pernah memaafkan aku. Janganlah bertanya kepada aku, Nini. Tanyakanlah semua itu pada suamimu. Aku tidak berhak ikut campur dalam urusan rumah tanggamu. Aku sudah capek, Nini. Nini Wari hanya tertunduk keluh. Dia tidak mampu berbuat apa-apa selain diam. Diam sambil sesekali mencuri pandang pada ayahnya. Dia nampak sedih sekali. Kau memang tidak perlu melakukan apa-apa. Tinggallah tenang di sini. Aku akan ke rumah Kakang Wulung. Tinggallah kau di sini ya, Nini. Kek. Atau kau mau ikut? Saat ini suamimu ada di rumah mertuamu. Tidak, kek. Aku tidak mau ikut. Kalau Kakang Wari tidak menjemputku, aku tidak akan pernah kembali.
Aku telah mencari anakmu ke sana kemari, Wari. Tetapi tidak ada. Apakah benar selama ini kau tidak pernah berjumpa dengan Sukmo? Mana mungkin saya berbohong, Kek? Iya, saya tidak pernah menemukan Sukmo di Mataram. Ya, dia pasti masih penasaran dengan kedua pusaka itu, Adi. Aku sudah rela melepaskan cucuku. Tetapi aku telah sia-sia mencarinya, Kakang. Aku mencari ke tempat-tempat angker dan wingit. Tetapi tak ada bekasnya kalau Sukmo mencari pusaka itu. Walah, Adi. Kau tidak tahu bagaimana sifat cucumu, Adi Prada. Sukmo seorang yang ulet dan bandel sekali. Ia tidak akan pernah mundur selangkah pun sebelum mendapatkan apa yang diinginkannya. Aku menjadi semakin cemas. Bertahun-tahun pergi ke Mataram, tetapi tidak mau menemui ayahnya. Mataram dalam kerusuhan. Saya cemas sekali kalau ia menghadapi rintangan, Kek. Sukmo. Ibunya selalu menangis sedih. Badannya kurus kering. Ware, kau tidak mau menengok istrimu, Ware? Dia sudah lama pulang dan ikut ayah ibunya. Istrimu merindukan kehadiranmu, Ware. Saya tidak mungkin menjemputnya, Kek. Maafkan saya. Kau harus menjemputnya, Ware. Kasihan istrimu. Ia memelihara anak kecil seorang diri. Tolonglah dia, Ware. Saya tidak akan pernah menjemputnya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.